Halo teman-teman, gue Domi. Apa kabar dan bagaimana hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat meski keadaan di luar sana sedang tidak baik-baik saja. Di video kali ini gue mau ngajak kalian semua untuk ngerjain latihan sederhana. Bagaimana cara menentukan kasus, genus, numerus, dan terjemahannya. Tapi sebelum kita melakukan latihan sederhana ini, di video sebelumnya gue udah men-sharingkan apa itu deklinatio dan apa itu deklinatio yang pertama. Dan juga di video sebelumnya lagi juga gue udah kasih tahu apa itu kasus, genus, dan numerus. Nah, maka dari itu sebelum kita latihan gue pengen melihat sedikit nih, apa sih itu deklinatio yang pertama? Deklinatio yang pertama itu adalah golongan kata benda bahasa Latin yang dalam kasus genitivus singularisnya berakhiran AE. Nah, kita bisa lihat nih di sini nih di tasrif deklinatio yang pertama bahwa genitivus singularisnya di situ adalah akhirannya AE, ya kan? Dan nominativus singularisnya berakhiran A. Maka ketika nanti kalian lihat di kamus ada misalnya Rosa, Rose. Nah, Rosa itu adalah nominativus singular, sedangkan yang AE-nya Rose itu adalah genitivus singular. Nah, gitu cara ngelihatnya. Dan AE ini, genitivus singular ini, itu hanya dimiliki oleh deklinatio yang pertama, akhiran AE ini. Oke, nah di bawah ini ada pengecualiannya tuh bagi kata filia dan juga dea. Nah, kalian lihat apa bedanya tuh dari nominativus singular, plural, lalu juga genitivus, dativus, akusativus, vokativus, dan juga ablativus. Nah, ada juga perhatian. Nah, ini yang menjadi tips gua ketika gue belajar, yaitu adalah bahwa di deklinatio pertama itu kebanyakan dan rata-rata itu bergenus femininum, kecuali dua kata ini, nauta dan agricola, yang artinya nauta pelaut, agricola artinya petani. Nah, ini yang gue bilang tadi, nauta lalu strip AE, nauta, naute. Nauta ini adalah nominativus singular, AE ini adalah genitivus singular. Kalau kalian perhatikan di tasrif yang sebelumnya juga, AE itu juga bisa nominativus plural. Tetapi dalam penulisan seperti ini biasanya ditemukan ketika kita cari di kamus, tertulisnya adalah nominativus singular dengan genitivus singular. Nah, di sini juga dikatakan bahwa nominativus singular itu berakhiran A. Nah, jadi semua deklinatio pertama itu nominativus singularisnya berakhiran A. Kita masuk ke dalam exercise, tapi gue pengen kasih nih kosakata benda deklinatio pertama yang bakal kita gunain untuk ngerjain latihan sederhana ini. Nah, ini kosakatanya wajib dan penting banget untuk kita hafalin. Jadi kosakata ini wajib kita hafalin. Tasrif tadi akhirannya itu juga perlu banget kita hafalin. Nah, kata aqua sampai kata audacia ini merupakan kata benda, sedangkan non sampai kata in itu merupakan kata penghubung dan juga kata keterangan. Nah, kalian bisa melihatnya. Kosakata ini wajib sekali kita hafal dan penting banget untuk dihafalkan. Nah, kita masuk exercise. Lengkapilah kasus, genus, dan numerus beserta segala kemungkinan dan artinya. Nah, kita lihat nih, langsung aja. Di sini di baris yang pertama ini ada kata femina.
Lalu pada kolom kasus femina ini kosong. Genusnya di situ ada femininum, numerusnya singular, dan arti bahasa Indonesianya kosong. Nah, di sini kita diminta untuk mencari kasus dari kata femina ini. Di situ sudah ada genusnya, di situ sudah ada numerusnya. Kita lihat kembali kepada tasrif deklinatio yang tadi. Femina berakhiran a, maka kita lihat kasus apa yang akhirannya adalah a. Di situ ada nominativus dan juga vocativus, ya kan? Kita tidak perlu mencari lagi ini singular atau plural karena di kolom numerusnya sudah terisi singular. Jadi kasus dari kata femina ini memiliki dua kemungkinan, yaitu adalah nominativus dan juga vocativus. Nah, lalu kita isi yang nomor 2. Bahasa Indonesianya apa sih? Nah, kita lihat lagi ke kosakata yang tadi udah gue kasih. Oh, femina adalah orang perempuan, ya. Kita lanjut ke baris yang kedua. Di situ bahasa Latinnya adalah familiae. Lalu kasusnya genitivus, genusnya kosong, numerusnya singular, dan bahasa Indonesianya juga kosong. Nah, sekarang kita menentukan genus. Nah, kita kembali ke perhatian tadi nih yang udah gue kasih tahu, bahwa semua benda deklinasio pertama itu bergenus femininum kecuali nauta dan agricola bergenus maskulinum. Nah, jadi di sini dia adalah familiae, artinya dia bergenus femininum. Nah, gitu. Nah, lalu kita cari nih artinya bahasa Indonesia. Familiae itu bentuk genitivus singularnya. Maka jika kalian kebingungan, kalian ubah dulu ke nominatif nih. Akhiran dari kasus nominativus adalah a. Maka akhiran genitivusnya kita hilangin dulu nih, ae-nya. Familiae-nya, ae-nya dihapus. A-nya dihapus jadi family. Lalu akhiran dari nominativus singularnya kita masukin a. Jadi familia. Nah, kita cari deh familia itu artinya apa. Oh, artinya adalah keluarga. Nah, gitu cara gampangnya. Lalu kita baris selanjutnya, baris yang ketiga. Nah, di baris yang ketiga ini bahasa Latinnya itu kosong. Lalu kasusnya akusativus, genusnya maskulinum, numerusnya kosong, dan arti bahasa Indonesianya adalah pelaut-pelaut. Nah, berarti kita lihat nih terjemahannya nih, terjemahan bahasa Latinnya pelaut-pelaut itu apa. Nah, tapi sebelum kita cari tahu Latinnya apa, kita harus lihat numerusnya. Gimana kita bisa tahu numerusnya? Kita lihat dari bahasa Indonesianya, pelaut-pelaut, yang artinya lebih dari satu. Maka jika lebih daripada satu, itu berarti jamak atau plural. Maka di sini numerusnya adalah plural. Nah, kasusnya udah tahu, akusativus, genusnya maskulinum, numerusnya plural. Maka artinya apa? Kita lihat, kita cari nih, pelaut-pelaut tadi di perhatian udah gue kasih tuh. Artinya adalah nauta, naute. Tapi di sini kasus yang diminta adalah akusativus. Maka kita lihat nih ke tasrif yang tadi lagi nih, ke tasrif deklinatio tadi tuh, akusativus plural itu akhirannya apa? Oh, as. Maka kata nauta tadi, karena nauta ini adalah bentuk nominativus singular, maka akhiran a itu dihapus. Setelah dihapus, kita masukin yang akhirannya adalah akusativus plural, yaitu adalah as. Maka digabungin lah jadinya nautas. Nah, jadi nautas kasusnya akusativus, genusnya maskulinum, numerusnya plural yang artinya pelaut-pelaut. Akuis nih sekarang, akuis baris yang keempat. Kasusnya dativus, genusnya femininum, numerusnya kosong, dan Indonesianya kosong.
Nah, berarti kita lihat nih numerusnya nih singular atau plural. Kita lihat di tasrifnya. Kita lihat tasrif deklinasio yang tadi di bagian kasus datifus. Wah, datifus singular akhirannya bukan is. Datifus plural, nah akhirannya is. Maka ini adalah plural. Numerusnya adalah plural. Lalu artinya apa? Nah, kita lihat lagi nih, kalau kebingungan akuis ini dari kata apa, kita hilangin isnya dulu. Nah, kita hilangin isnya, lalu kita masukin nominatifus singular. Nah, bahwa akhiran nominatifus singular pada deklinasio pertama itu adalah a. Maka kita masukin, kita gabungin aqua. Maka kita cari arti aqua itu apa? Oh, aqua itu air. Nah, karena ini plural jadinya air-air. Baris kelima. Nah, di baris yang kelima ini bahasa latinnya kosong. Wah. Lalu kasusnya vocativus, genusnya kosong dan numerusnya singular. Nah, artinya petani-petani. Nah, wah, kalau udah langsung ke petani atau ke pekerjaan seseorang, itu kita harusnya udah, ini pasti genusnya bukan femininum, ya kan? Petani ini genusnya adalah maskulinum. Nah, genusnya kita udah tahu nih, kita tinggal cari arti bahasa Latin. Oh, petani adalah agricola. Nah, kita lihat nih tasrif. Karena yang diminta adalah vocativus. Nah, kita lihat nih ke tasrif tadi, vocativus. Singularnya agricola ini apa? Oh, ternyata sama-sama agricola. Akhirnya kita taruh deh di situ agricola. Nah, untuk bingung apa sih gunanya nominatif, genetif, datif, ablatif, vokatif, itu udah gue sharingkan di video gue sebelumnya. Nah, di video gue sebelumnya ini kalian bisa tonton. Nah, untuk nomor-nomor selanjutnya yang kosong yang perlu kalian lengkapi, kalian bisa coba di rumah dan kalian juga bisa belajar menganalisis ini kasus genus numerusnya apa, karena latihan-latihan seperti ini tuh penting buat kalian nanti ketika sudah mulai menerjemahkan sebuah kalimat atau bahkan menerjemahkan sebuah cerita. Nah, ini penting untuk kalian hafalkan kasusnya apa. Nah, kasus itu ada 6 dan juga genusnya, numerusnya apa, dan kosakatanya yang penting juga. Sekarang giliran kalian melatih kemampuan analisis kalian. Selamat mencoba.